Nah, saya ini kan nyata. Artinya apa? Itu ayah saya dan memang setelah itu ada orang meninggal. Loh, subhanallah. Beliau di sini. Kok tahu gitu loh, Pak? Kok tahu? Apa tahu itu? Secara fisik itu loh kok tahu? Kalau tahunya saya karena saya memang tahu karena memang itu ayah saya dan memang yang meninggal itu juga tetangga dan di situ tempatnya. Nggih wonten ketinggal. Loh, nggih wonten ketinggal wonten pring, wonten bambu teng mriku. Subhanallah. Artinya apa? Ada orang-orang yang diberi kemampuan seperti itu, Pak. Tidak dengan menggunakan mata ini, Pak. Ini sangat terbatas, Pak. Tapi dengan menguatkan kekuatan apa? Batin, Pak. Tembus, Pak. Hmm. Maka sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu memang kalau dilihat dari sisi aspek fisikally kita, sepengetahuan kita memang sesuatu yang sulit, Pak. Karena siapapun di antara kita tidak punya kemampuan untuk terbang dalam waktu yang seperti itu, Pak. Tapi sesungguhnya hamba-hamba Allah tertentu ada yang diberi kemampuan untuk bisa seperti itu, walaupun bukan itu nabi. Contoh, Pak. Ngapunten, Pak. Ya sekedar cerita nyata itu, Pak. Ya saya sendiri kan karena kan melihat itu, membuktikan itu, Pak. Ketika tahun 2000 tahun 1992 saya itu menemui seorang kiai itu adalah abahnya Gus Bahauddin Nur Salim, Nur Salim namanya. Beliau punya pondok tahfidzul Quran. Sepulang saya dari kuliah di Jakarta, di Libya waktu itu, mewakili IAIN, saya transit di pondok beliau karena putra beliau, kakaknya Gus Bah itu teman seangkatan, cuman beliau di UI, saya di Libya itu. Terus pulang mampir di sana bertemu beliau. Ya cerita-cerita beliau itu seneng ramah gitu. Terus kula benjing Februari niku wonten kegiatan ten Masjid Ampel Surabaya, acara napa haul, acara khatmil Quran di sana. Nah, sepulang dari tadi itu dari Jakarta dan dari Pondok Yai Nur Salim tadi itu, seminggu setelah itu abah saya meninggal. Jadi sepulang dari itu ayah saya meninggal. Pas tanggal 25 Januari, waktu itu ya bulan Rajab. Nah, Februari Februari saya kan sudah di Surabaya. Februari Surabaya kembali. Saya ingat di akhir Februari itu beliau ke Ampel. Maka saya ngajak adik saya, ayo Dik, kita nemui Yai Nur Salim, berangkat ke sana. Berangkat ke sana bawa sepeda Yamaha tahun 74. Weh, ketek-ketek gitu ya. Nyampe di Hana, saya cari alhamdulillah ketemu beliau betul-betul di situ. Ngapunten Yai, nggih nggih. Kula nyuwun bantuan doa kangge ayah kula bulan Januari kepengker niku ayah kula sedo. Sedo niku napa? Ya, sedo itu bahasa halus kan sedo. Mati, meninggal dunia. Semuanya kan ada bahasa-bahasanya itu disesuaikan dengan kondisinya. Oh nggih nggih nggih. Nyuwun bantuan doa. Jaluk ditungano. Enggak apa-apa mintakan doa dari siapapun itu. Karena memang Rasul Allah juga diperintah apa? Untuk perintah Allah memerintahkan Rasul wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mukminat. Jadi mendoakan itu bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya tapi juga dari mukmin siapapun, termasuk napa? Allah lana wali ikhwanil ladzina sabaquna bil. Ya Allah ampunilah kami dan untuk saudara-saudara kami. Jadi semuanya berlaku. Nah, beliau mohon doa ya. Nah, beliau mengumpulkan santrinya, lalu dijak wirid, zikir, istilahnya juga tahlil, kemudian berdoa. Berdoa bersama, kami mengamini. Nah, setelah doa itu lalu dikagetkan dengan pertanyaan sama beliau itu. Ngapunten,
Ngapunten pakai ngapunten menggambarkan ketawaduannya. Nopo leres nggih. Nopo leres iki apa? Apa benar? Di sebelahnya itu ada kuburan baru. Kuburan baru, kuburan enggal. Loh, nyata Pak. Sepeninggal ayah saya, itu sekitar 10 hari setelah meninggalnya itu, tetangga, ya satu desa, ya bukan tetangga tapi satu desa tetangga, jaraknya ya sekitar 150 meter dari rumah saya itu, meninggal dunia. Nah, kuburannya bersebelahan. Kuburannya bersebelahan. Kemudian orang desa biasanya kan dikai tenger nih Pak, apa tenger nih Pak? Nisan gitu Pak ya. Itu dipakai waktu itu pring Pak. Pring bambu. Nggih. Nggih ketinggal konten digeletakno, apa digeletakno niku? Ya. Kenapa? Karena seminggu setelah itu biasanya diganti dengan dari yang batu. Terus pringnya, bambunya tadi kan dicabut ketika digeletakkan itu. Nah saya ini kan nyata. Artinya apa? Itu ayah saya dan memang setelah itu ada orang meninggal. Loh subhanallah. Beliau di sini. Kok tahu gitu loh Pak? Kok tahu? Apa tahu itu? Secara fisik itu loh, kok tahu? Kalau tahunya saya karena saya memang tahu karena memang itu ayah saya dan memang yang meninggal itu juga tetangga dan di situ tempatnya. Nggih wonten ketinggal. Loh, nggih wonten ketinggal wonten pring, wonten bambu ten niku. Subhanallah. Artinya apa? Ada orang-orang yang diberi kemampuan seperti itu, Pak. Tidak dengan menggunakan mata ini, Pak. Ini sangat terbatas, Pak. Tapi dengan menguatkan kekuatan apa? Batin, Pak. Tembus, Pak. Terus yang kedua itu, beliau terus matur, nggih ngeten. Apa nggih ngeten iki? Tiang sing sedo niku, kan wong mati niku hakikatnya mboten mati, Pak. Hidup, Pak. Itu yang pernah saya bawa kitabnya kemarin itu, yang ini kan selingan Pak, kitab tentang membedah alam arwah dan kuburan, melapangkan dada dengan membedah alam kematian dan alam kubur Pak, bagaimana kena gitu. Nah ngingeten, saya yakin beliau juga tahu gitu loh, sebagaimana Rasulullah kan ketika berjalan-jalan kan tahu, ya napa Rasul? Itu orang yang ada di kuburan itu sedang disiksa oleh Allah, menjerit sejadi-jadinya itu. Sampai kuda, sampai kendaraannya kan, itu kan itu. Oh, nah ini juga begitu. Matur, ngeten. Tiang sedo niku lho, nek didongakno niku saweneng. Coroh kok umpomo, kan kalau Abu Bakar menyatakan mal mayyitu fil qabri, mayat di kuburan itu tidak lain seperti layaknya orang sedang berenang, Pak, tenggelam. Al-gharik al-mutaghawis, maka dia butuh pelampung, Pak, butuh bantuan. Nah, ketika itu kan bukan dibawakan emas, tapi apa? Pelampung. Nah, pelampung itu kan sesuatu yang tidak begitu berharga, tapi bagi orang yang sedang tenggelam, itu penting, Pak. Berharga. Nah, maksudnya apa? Doa dari orang yang hidup kepada orang yang mati itu sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga dinyatakan, apa? Hajatul mayyiti, kebutuhan mayit terhadap doa dan sedekah dari orang yang hidup itu apa? Ahwaju, melebihi kebutuhan orang yang hidup terhadap makanan dan minuman. Nah, kita kan sehari semalam kan butuh makan berapa kali, 3 kali itu. Terus kalau nggak makan rasanya apa? Kelaparan kan. Tapi karena di dunia kan masih banyak orang yang tahu sehingga bisa membantu. Sementara di alam barzah, di alam siapa yang melihat? Maka di sini perhatian daripada keluarganya, perhatian daripada orang mukmin, semuanya itu seperti itu. Nah, beliau matur, nggih ngeten, wong sing gesang nih, wong sing no alam barzah niku nek didongakno niku nggih krasa semerap. Saking senenge ngeten iki nggih nyuwun Gusti Allah. Jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara fisik kan mati, tapi beliau kan dinyatakan menjawab sholawat kita. Artinya apa? Orang yang mati hakikatnya nggak mati, Pak. Sebagaimana ketika kita diperintah Rasul untuk memberi salam kepada yang meninggal. Nggih, sahabat kan menggunakan logika empiris fisik secara lahiriah itu. Ya Rasul, panjenengan iku ya napa sih? Wong mati kok dikai salam? Apa yo saged jawab? Wallah, kata Rasulullah, demi Allah, ma'an tapi asma, kamu yang ada di atas bumi tanah ini tidak lebih tajam pendengarannya daripada itu. Dia jawab,
Lu jawab, cuman sampean gak dikai pendengaran untuk jawabannya itu. Aku diberi pendengaran itu, kamu nggak diberi. Bab kamu kalau bisa memberi salam terus kamu dijawab kon, gak kuat kon. Ayo coba nang kuburan gak ono salam. Assalamualaikum, jawab kabeh, seneng didongakno iku Pak, jawab kabeh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amben ya apa kira-kira Pak? Ya gak iso mlayu Pak. Makanya ketika Rasulullah itu kan begitu ditanya, ya kena ada apa ya Rasulullah? Demi Allah, seandainya kamu mendengar apa yang aku dengar, melihat apa yang kulihat, kamu tidak akan mampu. Kamu pingsan. Apa pingsan? Bahasa Jepangnya semaput. Bahasa Jepangnya ono mana? Hurukono. Itu. Nah, ini alam-alam yang seperti itu bisa nyata, Pak. Aku ya Allah, inggih ya inggih. Makanya saya terus ini karena apa? Kepentingan itu tadi hubungannya dengan kepentingan spiritual, kepentingan secara nyata itu ya, karena sudah dibuktikan oleh orang-orang tertentu yang itu tidak saya pungkiri lagi. Nggih. Maka kita terus mendoakan orang tua minimal melalui ya begitu Pak, senang Pak itu. Maka salah satu hadis menyatakan betapa orang yang diistighfarkan oleh keluarganya itu akan juga diangkat derajatnya oleh Allah. Salah satu hadis menyatakan innallaha iki wis subuh wis mari iki. Lho kok gak ono tanda iku mau. Walah saking serius rek. Betul Mas ditambah niki. Innallaha la yarfa'u darajatal mu'min fil jannah. Allah mengangkat derajat seorang mukmin di surga. Faqala anna li hadza. Maka dia sendiri heran. Aku kok iso swarga koyo ngene. Kan kelas-kelasan Pak swarga iku, Pak. Kelas standar Pak, ada standarnya. Pokoknya gak nang neraka kan standar Pak. Iki kelasnya kelas VIP. Anna li hadza, dari apa itu semuanya segitu. Faqala dijawab bi istighfari walatika laka. Ngerti ya, kamu ketika meninggal dunia dulu, kalau dari sisi amalmu semata-mata enggak cukup kamu. Tapi ngerti ya, setiap saat kamu itu dimintakan ampun oleh anak-anakmu. Kenapa menyebut anak-anakmu itu? Karena itu yang lebih tahu, lebih dekat. Sebetulnya tidak harus anak, ya siapapun orang mukmin itu bisa. Istighfar itu mengangkat, menyebabkan dosa-dosa kamu bisa diampuni. Lalu apa? Kecuali dosa yang punya dengan sesama manusia lebih dah lagi. Itu kamu lalu mendapatkan ampunan, lalu diangkat terus kamu derajat sehingga pahala terus. Akhirnya apa? Istighfar. Kenapa? Istighfar anak-anakmu, anak cucu terus. Nah itu nanti kan dipertemukan itu. Subhanallah. Nah disitulah akhirnya apa? Kita mengkaji dari sisi spiritual seperti itu, kejadian-kejadian yang bisa yang dialami oleh orang yang meninggal. Itu juga bagian daripada hakikat kekayaan dalam rumah tangga itu apa? Itu apa? Anak, Pak. Nah, itu nanti kita bisa punya tema apa? Rahasia kekayaan cinta suami istri. Salah satunya kekayaan adalah anak yang soleh. Seperti itu kekayaan yang nggak terukur, Pak. Oh ya Allah, punya anak seperti ini jadinya kalau anak soleh. Sebagaimana nanti kebalikannya Pak, gitu loh Pak.